Terus, sekarang kita masuk ke salah satu teori yang terkenal sekali dari Francis Bacon yang namanya idols of the mind. Idol itu idola-idola, idolanya pikiran. Ini hal-hal, idol itu bisa juga diterjemahkan berhala. Hal-hal yang menghalangi pikiran untuk berpikir objektif, untuk menemukan kebenaran yang sesuai kenyataannya. Ada 4 jenis idol of mind, katanya Francis Bacon. Idola yang pertama adalah idola, namanya idola tribus. Tribus ini dari kata tribe. Tribe itu suku, ras. Maksudnya apa? Ada yang menghalangi kita dalam berpikir. Yang pertama adalah karakter natur kita sebagai manusia biasa. Sebagai manusia kita punya kecenderungan-kecenderungan, keterbatasan-keterbatasan. Yang ini kadang-kadang menghalangi kita untuk berpikir objektif. Jadi idola tribus itu menarik kesimpulan, tapi dasarnya tidak cukup. Kenapa dasarnya tidak cukup? Ya karena kita manusia biasa, awam, punya keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, manusia itu cenderung oversimplification. Cenderung menyederhanakan masalah. Kita kan sering kalau ada masalah terus kita, sudahlah, ini sajalah jalan keluarnya sudah. Itu namanya idola tribus. Jadi manusia ini memang punya kecenderungan begitu, menyederhanakan masalah, mengeneralisir masalah. Kemarin saya begitu, sekarang pasti begitu lagi. Saya dulu punya teman dari daerah sana, wataknya begitu. Paling yang ini juga wataknya begitu juga. Ini manusia punya kecenderungan ini. Kalau ada yang semacam ini, berarti idola tribus. Kita tidak bisa objektif karena halangan karakter kemanusiaan kita. Kita ini manusia biasa, kita ini awam, jadi ya sulit untuk diajak berpikir dalam, serius, terus-menerus. Sehingga kadang-kadang karakter kemanusiaan kita keluar, mungkin terburu-buru menyimpulkan, mungkin suka mengeneralisir masalah, mungkin dan seterusnya. Ini namanya idola tribus. Berarti apa? Ya kita harus hati-hati. Kita sadari bahwa kita ini sering terjebak oleh karakter manusia kita sendiri. Kalau sudah ngerti kayak gini kan bisa hati-hati, jangan sampai dihalangi oleh ini. Kalau kita ingin ke susu menyimpulkan, ya dipending dulu sebentar. Jangan-jangan ada yang terlewat. Kalau kita ingin mengeneralisir masalah, ya dipending dulu deh. Ini namanya mengeneralisir ini. Ini namanya menyederhanakan masalah ini. Ayo diurai lagi pelan-pelan. Itu namanya melawan idola tribus. Yang kedua, ada idola spekus. Idola spekus itu kalau bahasa Inggrisnya idol of the cave. Cave itu gua. Apa yang menghalangi kita di yang kedua ini? Yaitu kita sering tidak bisa berpikir objektif karena terhalang oleh gua pikiran kita sendiri. Gua pikiran itu maksudnya prasangka-prasangka kita, a priori kita, dan seterusnya. Jadi kita kayak orang di dalam gua yang hidup dalam pikiran kita sendiri. Jadi misalnya kita sejak kecil belajarnya tentang ini, terus akhirnya yang kita tahu ya hanya tentang ini. Akhirnya apa? Kita seperti dalam gua pikiran kita itu, yang kita tahu itu.
Sehingga kita memahami sesuatu ya hanya berdasarkan yang kita tahu di pikiran kita ini. Itu namanya idola spekus. Mungkin kita terpengaruh oleh buku-buku, mungkin kita terpengaruh oleh guru, ustadz yang kita kagumi, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Memahami sesuatu hanya dengan dasar itu namanya idola spekus. Jadi prasangka kita, a priori kita, prejudice kita ketika memahami sesuatu. Nah, ini harus kita sadari. Jadi ini penting untuk disadari biar kita tidak terjebak di situ. Begitu kita memahami sesuatu dengan kayak itu, oh iya saya memahami seperti ini karena saya ini ngertinya hanya perspektif ini. Karena saya ini ikut guru yang saya yakini benar yang ini. Karena saya ini habis membaca buku yang ini. Itu kesadaran ini penting biar kita tahu bahwa kita ini tidak objektif sebenarnya. Cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu banyak diwarnai oleh prasangka-prasangka dan a priori kita sendiri. Makanya orang itu kan macam-macam tipenya. Ada orang yang lebih suka lihat kesamaan-kesamaannya. Ada orang yang lebih suka melihat perbedaan-perbedaannya. Ada orang yang telaten, memahami sampai detail. Ada yang orang yang memahami secara umum totalitasnya, tidak dipahami secara detail. Macam-macam cara berpikir orang. Ini kalau tidak hati-hati nanti jadi idol of the cave, jadi gua kita, jadi berhala yang membuat kita tidak objektif menghadapi kebenaran. Ini hadangan yang kedua saat kita ingin berpikir objektif, yaitu idola spekus. Yang ketiga ini idol of the marketplace atau idola fora. Idola fora ini halangan yang membuat kita tidak bisa berpikir objektif karena kita terpengaruh oleh pendapat umum. Karena masyarakat kita pendapatnya begitu. Itu namanya idol of the marketplace. Kita tertipu, terhalang oleh opini publik. Nah, kalau bahasa hari ini itu pandangannya orang banyak. Lah orang banyak pikirannya begitu ya Pak, jangan-jangan yang benar memang itu. Nah, itu idola fora. Bukan berarti orang banyak itu pasti salah. Cuma ayo dicek sendiri secara objektif. Mungkin orang banyaknya benar, tapi kita jangan ikut begitu saja, karena ada kemungkinan salah. Kalau kita ikut begitu saja, berarti kita sedang punya berhala namanya opini publik. Tidak semua yang dianggap oleh masyarakat benar itu benar. Meskipun juga tidak pasti salah. Jadi tidak selalu, kalau pakai logika hari ini, tidak mesti yang viral itu benar dan baik. Kalau kita semua yang viral kita anggap benar, wah, kita berarti sedang terjebak oleh berhala namanya idola fora. Kalau semua yang viral kita anggap benar, ya kita akan ditipu oleh buzzer-buzzer, kita akan ditipu oleh mungkin orang-orang yang beli follower, macam-macam hari ini. Maka hati-hati benar. Jangan sampai kita berhadapan dengan idol of mind yang namanya idola fora. Jangan sampai tertipu dengan pandangannya orang banyak. Orang banyak juga bisa keliru. Meskipun tidak selalu keliru. Terus yang keempat ada namanya idola teatri. Idola teatri itu ya, teatri kalau dalam bahasa Inggris teater, panggung. Kalau ini maksudnya kesulitan kita yang menghalangi kita untuk berpikir objektif karena
kepercayaan yang dogmatis karena mitos-mitos dan yang sejenis itu. Jadi kita kan punya kepercayaan, mungkin kita meyakini mitos-mitos tertentu dalam hidup. Nah, ini terus menghalangi kita sehingga tidak bisa berpikir objektif. Jadi tidak bisa berpikir objektif itu tidak memahami kenyataan, tidak mau menerima kenyataan yang ada. Wong faktanya jelas, suaranya embek, binatangnya juga sudah kita lihat, tapi karena sejak awal kita punya pandangan, pokoknya di belakang rumah saya itu yang ada hanya sapi. Padahal kita sudah mendengar, faktanya kita mendengar suaranya embek. Tapi kita karena sudah meyakini sapi, enggak, itu pasti sapi. Lu suaranya embek itu loh, enggak, itu pasti sapi. Nah, ini berarti apa? Kita tidak menerima kenyataan karena terhalang oleh keyakinan kita. Jadi, hati-hati berhadapan dengan kepercayaan, mitos-mitos, jangan sampai menghalangi kita untuk berpikir yang objektif. Kenyataannya apa? Karena dalam hidup kita butuh kepastian kenyataan. Kalau hanya a priori saja, khawatirnya nanti kita hidupnya jauh dari realitas, jauh dari kenyataan. Kalau dalam bahasa kampusnya biasanya disebut ahistoris atau asosial.